sistem hukum ini, bahwa dalam arti ini dasar hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dimuat di dalam ketentuan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, di dalam sistem hukum Indonesia diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari sini kita bisa lihat bahwa dalam sistem hukum Indonesia itu sendiri, jika kita berbicara terkait dengan sejarah perundang-undangan korupsi itu sehingga bisa lahir sebagai delik khusus, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya terkait dengan tindak pidana korupsi ini sebelumnya sudah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, di mana dalam ketentuan itu diatur di dalam buku 2, khususnya delik terhadap atau hal yang berkaitan dengan kejahatan, dalam artian di sini diatur dalam delik jabatan. Sebagaimana yang kita pahami bahwa tindak pidana korupsi ini memang berkaitan erat dengan delik terhadap jabatan. Nah, dalam proses perkembangannya, karena melihat perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi itu ternyata dalam perkembangannya mengalami beberapa modus operandi, sehingganya kalau kita lihat bahwa di sini melemahkan fungsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Dari situ dengan adanya perkembangan dari modus operandi tindak pidana korupsi, sehingganya lahirlah delik-delik khusus dalam artian bahwa undang-undang korupsi itu perlu diatur lebih lanjut di dalam undang-undang tersendiri. Makanya itu kenapa delik korupsi masuk dalam kategori delik khusus. Tidak bisa begitu. Bahwa undang-undang tindak pidana korupsi itu setelah dia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih lanjut dia diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Selebihnya bahwa dari Undang-Undang 3 Tahun 71 ini kemudian mengalami perkembangan, ya. Perkembangan kenapa? Karena di Undang-Undang 3 Tahun 1971 itu ternyata ada beberapa ketentuan yang menurut undang-undang ini masih perlu diperbaharui, sehingganya lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari sini kita bisa melihat bahwa baik di Undang-Undang 31 tahun 99 maupun di undang-undang yang terbaru Undang-Undang 20 2001, di sini kita bisa melihat bahwa pengertian dari tindak pidana korupsi itu sendiri, kalau kita melihat acuan di dalam ketentuan undang-undang bahwa korupsi ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan sebuah korporasi. Dalam hal ini perbuatannya itu dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan ataukah menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena sebuah jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selain itu, kalau kita melihat pengertian dari tindak pidana korupsi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Krueger, mengatakan bahwa korupsi ini jika kita definisikan itu sebagai sebuah bentuk penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jadi kalau yang tadinya menurut ketentuan yang ada di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dia berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain,
Sedangkan menurut Robert Kritger bahwa korupsi itu hanya didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh untuk kepentingan pribadi, ya. Di mana dalam hal ini jabatan yang dimaksud, penyalahgunaan jabatan yang dimaksud bisa saja jabatan-jabatan itu bersumber dari jabatan publik atau posisi apapun di dalam sebuah di kekuasaan, termasuk dalam artian bahwa dia memimpin baik itu di sebuah sektor swasta maupun dalam hal ini di organisasi nirlaba. Selanjutnya, dari situ kita bisa simpulkan bahwa berbicara korupsi ini merupakan sebuah perilaku, di mana perilaku-perilaku ini tentunya terkait dengan perbuatan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Makanya itu tadi kenapa dikatakan bahwa awal mula pembentukan sistem peraturan perundang-undangan di dalam KUHP, korupsi itu masuk dalam kategori delik jabatan karena di dalamnya berbicara terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya bahwa tujuan dari perbuatan itu tentunya ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan, baik keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok. Perbuatan itu tentunya melanggar hukum. Kenapa dia melanggar hukum? Ataukah dalam artian menyimpang dari norma-norma yang diatur? Karena dalam artian di sini bahwa ada undang-undang tersendiri yang diatur di dalam sistem hukum kita bahwa tindak pidana korupsi itu masuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran hukum. Yang selanjutnya, pengertian dari korupsi itu sendiri bahwa dia terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah maupun dalam hal ini dilakukan di lembaga swasta. Di sini kita bisa lihat berbicara jenis-jenis korupsi itu sendiri, bahwa di Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang 20 2001, jika kita melihat jenis-jenis dari tindak pidana korupsi itu sendiri, bahwa ada secara garis besar ada 7 bentuk jenis-jenis tindak pidana korupsi. Apa-apa itu saja, bahwa yang pertama bahwa ada korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, di mana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara ini terkait dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, ada korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap. Jadi suap menyuap ini di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ada di dalam ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan ketentuan pasal 13. Yang ketiga, ada korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan dalam Undang-Undang Korupsi itu diatur di dalam ketentuan pasal 8, 9, dan 10 huruf A, B, dan C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, ada perbuatan pemerasan sebagaimana di ketentuan pasal 12E, pasal 12G, dan pasal 12F. Yang selanjutnya ada perbuatan curang, yang selanjutnya ada benturan kepentingan, dan yang terakhir ada jenis korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi yang diatur di dalam ketentuan pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara umum dari 7 jenis perbuatan-perbuatan korupsi, jika kita melihat lebih rinci dalam aturan undang-undang tersebut, ternyata dari 7 tadi itu kalau kita lihat penjabarannya itu ada 44 bentuk tindak pidana korupsi yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Kita ambil contoh misalnya, khusus untuk pasal 3 itu sendiri, ternyata di situ ada 3 bentuk perbuatan-perbuatan korupsi. Ada perbuatan bisa jadi dalam bentuk menyalahgunakan kewenangan,
ada dalam bentuk menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana. Nah, dari sini juga kita bisa lihat ternyata dengan adanya perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana yang kita lihat bahwa subjek hukum dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita lihat dari perkembangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 tadi ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, ternyata ada perluasan subjek hukum dari tindak pidana korupsi. Kenapa? Bahwa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 itu, bahwa subjek hukum tindak pidana korupsi itu hanya berbicara orang. Sedangkan di Undang-Undang 31 Tahun 99 junto Undang-Undang 20 2001, subjek hukum tindak pidana korupsi itu mengalami perluasan dalam artian bahwa korporasi juga masuk dalam kategori subjek hukum tindak pidana korupsi. Konsekuensinya apa? Bahwa jika korporasi masuk dalam kategori subjek hukum tindak pidana korupsi, otomatis korporasi ini pun dalam hal ini bisa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam undang-undang yang terbaru 20/2001 bahwa dalam hal terkait dengan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi. Di sini kalau kita lihat sistem pemidanaannya, bahwa di undang-undang yang baru itu mengatur terkait adanya batasan minimum dan adanya batasan maksimum terkait dengan sanksi pidana yang bisa dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya terkait dengan pembebanan tanggung jawab terhadap pelaku dalam hal jika pelaku itu melakukan percobaan ataukah turut serta melakukan perbuatan-perbuatan korupsi. Di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu diatur bahwa jika dalam hal ini pelaku korupsi itu melakukan percobaan ataukah melakukan penyertaan tindak pidana korupsi, sanksi pidananya itu adalah sama dengan sanksi pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukan sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi. Kan kalau kita berbicara dalam hal percobaan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 KUHP, ataukah kita bicara penyertaan dalam tindak pidana umum, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 55, itu kalau kita berbicara sanksi pidana, bahwa sanksi pidananya itu terhadap pelaku itu yang melakukan percobaan itu ada pengurangan. Dalam artian kalau kita ambil contoh, jika dia melakukan percobaan itu, ancaman pidananya itu sepertiga dari ancaman pidana pokok. Tapi dalam artian jika percobaan yang dilakukan itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dalam hal ini sanksi pidananya itu adalah tidak ada pengurangan sepertiga. Tapi sanksi pidananya itu sama dengan perbuatan jika dia melakukan tindak pidana korupsi secara sampai selesai seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas sedikit terkait dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi. Kalau tadi dilihat bahwa ada 7 macam jenis tindak pidana korupsi, mungkin karena keterbatasan waktu, saya akan mengulas cuma 3. Saya akan memperlihatkan yang pertama itu terkait dengan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Jadi, perlu dipahami bahwa tindak pidana korupsi, berbicara tindak pidana korupsi itu tidak hanya korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Ya, ada korupsi juga yang dilakukan tanpa perlu menimbulkan kerugian keuangan negara. Kita ambil contoh perbuatan gratifikasi itu tentunya tidak harus mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah,
Terkait dengan korupsi yang berkaitan kerugian keuangan negara ini, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa itu ada kaitannya dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di mana di ketentuan pasal 2 ayat 1 itu ada sedikit yang akan saya ulas terkait dengan adanya unsur kata dapat di dalam frase kata yang termuat dalam pasal 2 ayat 1. Di sini dikatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataukah dia memperkaya orang lain atau memperkaya sebuah korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi di sini perlu kita pahami bahwa di Undang-Undang Nomor 20 2001 ada unsur kata dapat merugikan keuangan negara. Apa konsekuensi dengan adanya kata dapat yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut? Bahwa dari sini kita lihat bahwa ternyata yang awal mulanya ketentuan pasal 2 ini itu dengan dicantumkannya kata dapat sehingganya dia masuk dalam kategori delik formil, ya. Jadi dapat merugikan keuangan negara. Tentunya di sini kita bisa artikan bahwa dengan delik formil ini tentunya kita tidak perlu menunggu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu harus ada kerugian keuangan negara yang sifatnya nyata. Sehingganya di sini terhadap ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kalau kita lihat itu telah beberapa kali mengalami atau diajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi, di mana kalau kita lihat contohnya misalnya yang terakhir di tahun 2016, ya, itu menghapuskan kata dapat ini, sehingganya kalau kata dapat ini dihapuskan, tentunya ini konsekuensinya bahwa yang tadinya dia delik formil berubah menjadi delik material, perbuatan yang dimaksud di dalam ketentuan pasal 2. Apa konsekuensinya jika perbuatan ini masuk kategori delik formil? Tentunya, delik material, tentunya dengan dihapusnya kata dapat ini, unsur kerugian keuangan negara itu harus dapat dibuktikan meskipun dalam artian bahwa kerugian keuangan negara itu harus dihitung sebagai perkiraan saja, ya. Jadi merugikan keuangan negara juga ini harus jelas keuangan negara yang dimaksud di sini seperti apa. Tentunya untuk dapat membuktikan merugikan keuangan negara harus ada perhitungan yang sifatnya perkiraan, ya, sehingganya ini juga sebenarnya menjadi perdebatan bahwa siapa sih sebenarnya yang diberikan kewenangan untuk dapat menghitung besaran kerugian keuangan negara. Di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri jelas bahwa di situ yang diberikan kewenangan adalah BPK. Tapi toh ternyata dalam implementasi di lapangan banyak perkara-perkara korupsi yang notabene hasil perhitungan kerugian keuangan negara itu diajukan diajukan gugatan. Kenapa? Bahwa kewenangan dalam perhitungan kerugian keuangan negara itu kadangkala orang tidak terima apabila dilakukan oleh BPKP ataukah bahkan ada beberapa kasus kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi itu dihitungnya oleh instansi-instansi penegak hukum, misalnya kejaksaan, itu pernah juga diajukan gugatan. Seperti itu. Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 2, dikatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat 1,
Jika dia dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati ini bisa dijatuhkan. Ya, jadi di Undang-Undang 20/2001 itu bisa diterapkan pidana mati terhadap pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu ini kita ambil contoh dalam penjelasan itu bahwa keadaan jika dalam kondisi bencana. Tapi toh kenyataannya sampai hari ini bahwa pelaku-pelaku korupsi itu belum ada sama sekali yang dihukum ataukah dijatuhkan pidana mati. Yang ada itu hanya pidana penjara seumur hidup. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini. Yang mana yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara? Jadi, kerugian keuangan negara di dalam Undang-Undang BPK itu sendiri jelas bahwa kerugian keuangan negara yaitu berkurangnya uang, surat berharga, atau barang yang jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang dilakukan dalam artian di sini perbuatan yang dilakukan baik sengaja maupun karena kelalaian. Sedangkan dalam Undang-Undang 31 tahun 99 terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa kerugian negara itu dikatakan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, itu adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Inilah tadi yang menjadi kadangkala permasalahan karena di Undang-Undang 31 tahun 99 dikatakan bahwa instansi yang berwenang itu merujuk ke BPK, tapi di sini ada perkataan akuntan publik, ya. Akuntan publik itu ya bisa saja dalam artian perhitungan kerugian keuangan negara itu dilakukan oleh BPKP, seperti itu. Selanjutnya, ini dalam keadaan tertentu. Penjelasan dalam keadaan tertentu tadi sudah saya katakan bahwa keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang yaitu pada waktu terjadinya bencana alam, ya, ataukah bahwa pidana mati itu bisa dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana korupsi ataukah yang biasa dikenal dengan istilah residivis. Selanjutnya bahwa tindak pidana korupsi itu bisa saja dijatuhkan hukuman mati terhadap orang yang melakukan korupsi pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi atau krisis moneter. Nah, di ketentuan pasal 3, ini masih berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Namun, sebenarnya ada perbedaan yang mendasar dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3. Di mana perbedaan pasal 2 dan pasal 3, kalau yang tadinya bahwa ini sama-sama merugikan keuangan negara, sedangkan di ketentuan pasal 2, kalau kita lihat, itu ketentuan ini tidak mensyaratkan adanya jabatan atau kedudukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan di ketentuan pasal 3 itu sendiri, unsur jabatan ataukah unsur kedudukan serta unsur penyalahgunaan kewenangan itu menjadi unsur yang paling esensial, ya. Nah, kalau kita lihat di sini menyalahgunakan kewenangan karena adanya jabatan atau kedudukan. Kalau tadi di ketentuan pasal 2 itu tidak mensyaratkan bahwa pelakunya itu adalah pejabat, ya, ataukah orang yang memiliki kedudukan dalam artian perbuatan yang dilakukan itu memuat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Namun di sini saya akan sedikit mengomentari terkait dengan sanksi pidana.
Ya, kalau kita lihat dari perbuatan, bahwa perbuatan apa yang diatur di dalam ketentuan pasal 3 itu merupakan perbuatan korupsi yang dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Yang seharusnya kalau kita lihat di sini bahwa ancaman pidananya itu paling singkat 1 tahun. Sedangkan tadi di ketentuan pasal 2, kalau kita lihat ini tidak mensyaratkan jabatan, tapi ancaman pidana penjaranya itu paling singkat 4 tahun. Kalau kita lihat bahwa notabene ketentuan pasal 2 ayat 1 itu ancaman pidananya dia lebih berat ketimbang apa yang ada di ketentuan pasal 3 tadi. Yang seharusnya kalau menurut pemahaman saya bahwa karena ini perbuatan pasal 3 itu dilakukan karena adanya unsur jabatan, itu harusnya dia lebih berat ketimbang ketentuan yang ada dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti itu. Selanjutnya, bentuk tindak pidana korupsi itu yang kedua, saya akan perlihatkan itu terkait dengan suap menyuap. Di mana kalau kita berbicara suap menyuap di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa baik penyuap maupun yang menerima suap dalam ketentuan ini itu bisa saja dijerat dengan tindak pidana korupsi ataukah dia bisa dijerat pidana. Kita ambil contoh bahwa ketentuan suap menyuap ini berkaitan dengan penyuapan terhadap pegawai negeri. Jadi, di mana pegawai negeri yang menerima suap ataukah orang yang menyuap seorang pegawai negeri itu bisa dikenakan pidana. Selain itu, di aturan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur terkait dengan penyuapan terhadap hakim dan advokat. Ya, hakim dan advokat. Jadi baik yang menyuap hakim maupun hakim ataukah menyuap advokat dan juga hakim dan advokat yang menerima suap itu juga bisa dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan gratifikasi. Ini mungkin yang banyak terjadi bahwa perbuatan gratifikasi ini sebenarnya nanti muncul di dalam Undang-Undang 20/2001. Di Undang-Undang 31 tahun 99, perbuatan gratifikasi itu tidak dikenal. Tapi di Undang-Undang 71 yang sebelum Undang-Undang 31 itu, perbuatan gratifikasi ada. Kemudian dihapus, ternyata di Undang-Undang terbaru 20/2001 dia muncul ulang. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 20/2001 dikatakan bahwa gratifikasi merupakan pemberian uang, barang, rabat atau diskon, ya, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi, ruang lingkup pemberian gratifikasi itu sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal 12B. Apa itu gratifikasi? Di sini kita bisa simpulkan, ternyata pengertian gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 12B, dia masuk dalam kategori penyuapan yang sifatnya pasif. Ya, jadi dia masuk dalam bagian dari penyuapan pasif. Khususnya dilakukan terhadap pegawai negeri yang menerima pemberian dalam arti luas. Kenapa dikatakan pemberian dalam arti luas? Karena pemberiannya tadi bisa saja dalam bentuk benda, dalam bentuk jasa, dalam bentuk fasilitas, dan lain
lain sebagainya sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal 12B. Nah, selanjutnya, pengertian gratifikasi ini tidak termasuk dalam penyuapan aktif, itu tidak bisa mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 12B pada pemberi gratifikasi. Jadi di sini maksudnya kalau kita lihat ya bahwa antara gratifikasi dengan suap menyuap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu ada perbedaan. Kalau tadi dikatakan bahwa ternyata gratifikasi ini masuk dalam kategori penyuapan pasif. Ya, betul. Bahwa kalau kita lihat ya, perbedaannya itu kalau suap menyuap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu keduanya bisa dipidana. Sedangkan kalau kita berbicara gratifikasi, yang bisa dipidana itu hanya penerima gratifikasi. Yang selanjutnya, bahwa suap menyuap itu hanya terbatas pada pemberian hadiah dan janji. Berbeda dengan gratifikasi, tadi disebutkan dalam ketentuan pasal 12B, bahwa tidak hanya terbatas pada pemberian hadiah, ya, tapi di situ dijelaskan gratifikasi merupakan pemberian uang, pemberian barang, pemberian rabat, komisi, tiket perjalanan, dan lain sebagainya. Kalau suap terbatas hanya pemberian hadiah dan janji. Nah, selanjutnya, bahwa kalau kita berbicara beban pembuktian, di dalam suap menyuap, beban pembuktian itu dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Sedangkan untuk gratifikasi sendiri, bahwa jika gratifikasi yang dimaksud itu nilainya di atas 10 juta, itu ada namanya beban pembuktian terbalik, dalam artian di sini terdakwa bisa membuktikan bahwa apa yang diterima itu tidak masuk dalam kategori gratifikasi. Nah, yang terakhir, bahwa terhadap orang yang diduga menerima gratifikasi untuk supaya barang yang diterima tersebut tidak terindikasi gratifikasi, itu undang-undang memberikan ruang pemberian itu wajib untuk dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari. Berbeda dengan suap menyuap, ya. Kalau suap menyuap itu tidak ada syarat pelaporan. Sedangkan gratifikasi itu diberikan jangka waktu 30 hari untuk melaporkan ke KPK, nanti KPK yang akan menilai apakah pemberian itu masuk dalam kategori gratifikasi atau tidak. Seperti itu. Ya, jadi penjelasan terkait dengan bentuk-bentuk dari gratifikasi mungkin cuma 3 dari 7 yang bisa saya sedikit gambarkan. Nanti kita akan diskusi apa mungkin yang bisa ditanyakan terkait dengan bagaimana tindak pidana korupsi kalau kita lihat dari sistem hukum di Indonesia. Mungkin itu saja, Ibu Moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu narasumber kita yang memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan. Baik. Silakan kepada Ibu, izin bertanya, Bu. Oh, silakan. Sebutkan nama dan dari jurusan mana dan pertanyaannya ya, Dek. Silakan.
Baik Ibu, terima kasih untuk Ibu moderator yang dimana hari ini adalah materinya dengan korupsi. Perkenalkan saya Heldia Mandoro, saya dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum Universitas Musamus. Apakah suara saya kedengaran Ibu? Iya, Dek. Kedengaran. Lanjut Baik. pertanyaan. Dalam hal ini saya izin bertanya bahwa tadi terkait dengan penyampaian yang menyatakan bahwa yang membedakan dengan gratifikasi dengan suap. Nah, yang dimana dalam hal ini suap adalah baik pemberi dan juga penerima dapat dikenakan sanksi. Sementara dalam hal ini adalah gratifikasi hanya yang menerima karena dia berupa eh, apa namanya pasif tadi ya. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa kalau yang namanya suap dengan menyuap adalah ada sesuatu hal yang dijanjikan yang di kemudian hari dapat diberikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa gratifikasi dengan suap menyuap ini adalah yang pemberi gratifikasi kepada pejabat atau lembaga negara juga tidak dapat dikenakan sanksi, sementara yang seperti kita ketahui bahwa hadirnya gratifikasi karena sesuatu sebelum terjadi artinya eh, sudah tercapai. Contoh ya, saya memberikan contoh yang lebih simpelnya. Contohnya, saya menginginkan sesuatu hal untuk saya mendapatkan berupa jabatan, contohnya. Nah, artinya tanpa perjanjian terlebih dahulu, karena sudah diberikan kepada saya, maka saya memberikan berupa ucapan terima kasih. Bukankah itu juga ada unsur suap? Hanya saja saya menerima terlebih dahulu, lalu baru saya memberi. Nah, kalau kita lihat adalah kalau suap artinya pemberian terlebih dahulu, baru tercapai apa yang dijanjikan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa eh, bisa terjadi, artinya kenapa pemberi yang pemberi berupa hadiah tadi, bar dan lain sebagainya, eh, ada perbedaan antara suap. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Saudara Heldia Manduru yang telah memberikan pertanyaan kepada narasumber. Izin Ibu, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya. Jadi memang kalau kita berbicara gratifikasi dengan suap ada sedikit perbedaan ya. Tadi sedikit saya jelaskan bahwa berbicara suap menyuap dan gratifikasi itu sama-sama kita berbicara terkait dengan dalam bentuk pemberian. Namun kalau berbicara suap itu hanya sebatas pemberian dalam bentuk janji ya. Di mana letak perbedaannya bahwa kalau suap menyuap itu lebih kepada bahwa ada kesepakatan awal antara pemberi dan penerima suap terlebih dahulu, ya. Jika hal tersebut misalnya sudah disepakati, ya bisa saja uang itu misalnya, ataukah misalnya kita ambil contoh, misalnya si A menjanjikan kepada si B yang menangani misalnya sebuah perkara si A, bahwa jika misalnya si A ini mendapatkan keringanan hukuman, dia berjanji bahwa dia akan memberikan uang sebesar 1 M kepada B. Nah, itu dikatakan suap karena ada kesepakatan awal antara si A dengan si B. Berbeda dengan gratifikasi, bahwa dalam tindak pidana gratifikasi itu tidak ada kesepakatan awal, tidak ada meeting of mind terlebih dahulu antara pemberi dan penerima gratifikasi, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa terkait dengan pengaturan dari
gratifikasi itu sendiri, kalau kita melihat di dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di sini itu hanya diatur di dalam ketentuan pasal 12B junto pasal 12C, di mana di situ disebutkan, sedikit saya share ya undang-undangnya. Tunggu. Karena di Undang-Undang 20 2001 itu sendiri, kalau kita melihat ini merupakan pengaturan baru terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri ya. Di sini, di ketentuan pasal 12B mengatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jelas ya bahwa antara 12B ayat 1 dengan 12B ayat 2 bahwa pidana yang dijatuhkan di sini dikhususkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Kembali lagi kita ke asas legalitas bahwa tiada suatu perbuatan yang bisa dihukum terkecuali jika ada ketentuan yang terlebih dahulu mengaturnya. Ya, di ketentuan pasal 12B ini hanya mengatur terkait dengan sanksi pidana terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Beda dengan suap menyuap. Cuma tadi saya tidak menjelaskan pasal-pasal yang terkait dengan suap menyuap. Di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu memisahkan ataukah merinci sanksi pidana baik penerima maupun pemberi suap. Ya, ada sanksi pidana yang khusus memberikan bagaimana penerima dan pemberi suap itu bisa dikenakan sanksi pidana. Seperti itu mungkin saya bisa jelaskan. Heldiaman Dururu. Iya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Mungkin izin tadi saya mau maksudnya tadi saya ada 2 pertanyaan tapi kebetulan tiba-tiba hilang. Mungkin baru saya ingat lagi. Nah, mungkin saya izin Bu lanjutkan untuk bertanya, apakah masih bisa? Ya. Baik, tadi Ibu sampaikan bahwa ada yang salah satu syarat untuk tidak dapat dikenakan sanksi bagi penerima gratifikasi, yaitu dilakukan pelaporan 30 hari ya sebelum. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kalau seandainya saya sudah menerima gratifikasi dengan tadi adalah di atas contohnya 10 juta. Ini kan nominalnya sudah lumayan agak sanksinya tadi adalah pembuktiannya kembali ke terdakwa ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana kalau seandainya seseorang yang telah menerima gratifikasi melakukan pelaporan terhadap negara, apakah objek gratifikasi tersebut dapat dikuasai oleh yang menerima gratifikasi atau justru diserahkan kepada negara? Terima kasih, Bu. Iya, izin menjawab Ibu Moderator. Jadi terkait dengan adanya dalam ketentuan undang-undang itu bahwa penerima gratifikasi itu wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari yang nantinya KPK lah yang akan membuktikan ataukah dia yang wajib menetapkan apakah gratifikasi itu bisa menjadi milik penerima ataukah milik negara. Jadi tergantung penilaian dari KPK, dialah yang akan membuktikan apabila dalam artian di sini hasil penetapannya itu mengatakan bahwa gratifikasi itu masuk barang yang diterima itu masuk dalam kategori gratifikasi, otomatis barang itu harus diserahkan kepada negara. Tapi kalau KPK menilai bahwa barang yang diterima itu tidak masuk dalam indikasi gratifikasi, itu bisa diserahkan kepada penerima gratifikasi. Terkait dengan apakah dia bisa dijerat atau tidak, tentunya kalau dalam artian di sini
penerima gratifikasi tadi misalnya dari hasil perhitungan KPK mengatakan bahwa itu terindikasi gratifikasi, ya penerimanya ini tidak bisa dipidana karena dia sudah melaporkan dan barang itu tidak diterima karena diserahkan langsung kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Baik, Ibu pemateri, terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih juga atas pertanyaannya dari Saudara Helia Manduru. Izin Ibu, di kolom chat ada yang bertanya. Izin saya bacakan pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Priskilia Ulimasari Sirait dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Dengan pertanyaan, apakah BUMN dapat dikenakan tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara? Silakan Ibu. Mungkin satu kali saya jawab, ada juga pertanyaan yang di bawah ya. Oh baik Ibu. Izin, pertanyaan dari yang ketiga ya. Yang ketiga dari Eki Tolanda dari jurusan Ilmu Hukum. Apakah ada instrumen untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sepenuhnya dan jika ada, apakah pelaku tersebut bisa dihapuskan atau dihilangkan tuntutan pidananya? Jika tidak bisa dihapuskan atau dihilangkan tuntutan pidananya, konsekuensinya seperti apa? Mengingat kerugian negara sudah dikembalikan sepenuhnya. Baik, itu pertanyaan dari Saudara Eki Tolanda. Ya, Baik, jadi moderator menjawab terkait dengan pertanyaan yang pertama dari Priscilla Siraat terkait apakah BUMN dalam art ini bisa dijerat dengan undang-undang korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Jadi dalam artian badan usaha milik negara ini itu pengurus dalam ini masuk dalam kategori ruang lingkup atau subjek dari tindak pidana korupsi. Jika dalam artian bahwa jika BUMN dalam hal ini terbukti merugikan keuangan negara, tentunya yang dapat dijerat di situ adalah pengurus-pengurus dari perusahaan badan usaha milik negara ataukah badan usaha milik daerah. Jadi bukan perusahaannya yang dipidana, tapi pengurus-pengurus yang ada di dalam itu yang bisa dikenakan pidana jika dalam artian di sini perusahaan tersebut terbukti melakukan ataukah ya terbukti melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Seperti itu. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan dari Eki Tolanda yang mempertanyakan apakah ada instrumen untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, dan jika ada, apakah pelaku tersebut bisa dihapuskan atau dihilangkan tuntutan pidananya. Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sebenarnya sudah jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapus pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Namun terhadap pelaku korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara, dalam hal ini itu bisa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi. Kenapa? Itu bisa saja dengan mengembalikan kerugian negara, itu bisa saja dikategorikan bahwa itu tersangka pelaku tindak pidana korupsi ini dianggap kooperatif dan dianggap itu bisa meringankan pidana bagi si pelaku. Seperti itu. Jadi pidananya itu tidak bisa dihapuskan. Jadi kalau itu sudah jadi harus dibedakan. Yang mana ranah administrasi, yang mana ranah pidana. Pidana korupsi. Kalau dia masuk dalam kategori pelanggarannya itu masuk dalam pelanggaran pidana dan itu ada kerugian keuangan negara, kalau itu dikembalikan itu tidak menghapus pidananya. Itu hanya menjadi patokan bagi hakim dalam hal untuk meringankan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku. Berbeda dengan kalau kita berbicara dalam ranah administrasi ya, bahwa misalnya telah terjadi
sebuah indikasi kerugian keuangan negara, tapi ternyata itu terjadi karena adanya kesalahan administrasi, ya. Kalau dia masuk dalam kategori ranah administrasi, otomatis itu tidak, kalau dia dikembalikan, ya, itu tidak tidak bisa dimasukkan dalam ranah pidana. Jadi di Undang-Undang Administrasi itu sendiri itu dijelaskan. Namun di sini memang kadangkala aparat penegak hukum banyak yang tidak bisa membedakan mana yang masuk dalam kategori ranah pidana, yang mana masuk dalam kategori ranah administrasi negara. Sehingganya kalau kita lihat pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu sebenarnya banyak pelaku-pelaku itu notabene dia hanya melakukan pelanggaran administrasi administrasi saja, tapi itu ternyata dia dipidanakan. Yang seharusnya itu tidak bisa seperti itu. Begitu Eki Tolanda ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Bagaimana Eki Tolanda mungkin dan Saudari Priscila? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oh, ada satu lagi. Oh, cukup. Eki Tolanda sudah membalas di di kolom chat. Cukup katanya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya lagi, izin Ibu, apakah boleh ada pertanyaan lagi? Ya, boleh mungkin satu lagi. Oh, baik. Baik, satu pertanyaan lagi kepada peserta yang ingin bertanya. Boleh langsung bertanya atau ditulis di kolom chat. Baik, izin Ibu, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dan waktu juga sudah menunjukkan jam 10:14. Bagaimana Ibu? Ya, mungkin bisa ditutup saja kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, Ibu. Baik, siap Ibu. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Dr. Darmawati Sarjana Hukum Magister Hukum yang telah memberikan materi terkait delik korupsi dalam sistem hukum di Indonesia. Jadi sebelum kita memasuki penghujung kegiatan pada hari ini, saya ingatkan terlebih dahulu kepada para peserta untuk mengisi link absensi atau link daftar hadir yang telah dikirimkan melalui kolom chat bagi yang belum mengisi. Selanjutnya sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon untuk peserta mengaktifkan kameranya. Silakan kepada adik-adik untuk mengaktifkan kamera. Sebentar, saya kirim ulang link absennya sebentar ya. Izin Ibu, saya kirim ulang absennya karena ada yang belum mengisi ternyata. Baik. Ini masih banyak yang belum mengaktifkan kamera. Silakan yang belum, silakan aktifkan kameranya untuk kita dokumentasi foto bersama. Baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi.
Sebentar, Ibu. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Ibu materi kita pada hari ini dan seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah menyukseskan kegiatan pada hari ini dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan yang pastinya kita dapat menambah ilmu ya pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mewakili seluruh peserta pada hari ini mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Gusti. Sama-sama Ibu. Ibu, salam sama Pak Dekan. Oh, ya siap Ibu. Segera saya sampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live.